Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada pagi hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menerima informasi dari ibu dengan baik. Nah, anak-anakku semua, pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan selamat datang di SMK YPPL, selamat bergabung di SMK YPPL. Mudah-mudahan SMK YPPL ini sebagai jembatan untuk mencapai tujuan kalian atau sebagai jembatan untuk mencapai cita-cita kalian yang kalian inginkan. Anak-anakku semua, pada hari ini hari kedua di mana kita melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang dengan MPLS di hari yang kedua. Kalau di hari yang kemarin kita sudah mengenal tentang lingkungan sekolah, jurusan-jurusan ada yang di SMK YPPL, kemudian laboratorium yang ada di YPPL ya. Itu adalah pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian di jam yang kedua kalian sudah tahu tentang protokol kesehatan COVID-19. Kemudian ada pengenalan tentang Wiyata Mandala. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang kurikulum. Nah, mungkin anak-anakku semua akan bertanya, apa sih sebenarnya kurikulum? Karena memang kita dari SD, SMP sampai dengan SLTA kita tidak jauh dari hubungan dengan kurikulum. Nah, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana kurikulum yang berlaku pada sekarang ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu adalah pengganti dari kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan atau dikenal juga dengan KTSP. Itu yang dinamakan dengan kurikulum. Nah, di sini perbedaan antara kurikulum 2013 dengan 2006. Nanti kita akan tahu apa sih perbedaan antara 2013 dengan 2006. Itu yang dinamakan dengan kurikulum ya. Jadi kurikulum ini sudah beberapa kali diadakan perubahan. Dulu ada yang namanya kurikulum 2006, kemudian ada kurikulum GBPP, itu adalah kurikulum. Jadi kurikulum itu dibuat itu untuk penyempurna pendidikan yang ada di Indonesia. Itu yang dinamakan dengan kurikulum. Oke, anak-anakku semua sudah tahu kan tentang yang dinamakan dengan kurikulum? Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Masih mau dilanjut yang kedua? Nah, kalau masih mau, oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah tujuan dari kurikulum. Nah, di sini ada yang namanya tujuan kurikulum. Hidup tanpa tujuan kita tidak bisa memiliki arah. Hidup tanpa tujuan kita sering kesasar. Jadi kalau kita punya tujuan pasti kita tahu arahnya. Tuh ya, jadi biar kita tidak salah, kita harus tahu kenapa sih adanya kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 itu memiliki tujuan yang baik, yang lebih baik dari kurikulum 2006. Nah, tujuan dari kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang mempersiapkan manusia Indonesia, siswa-siswi Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi atau diri sendiri atau warga negara Indonesia yang beriman, yang produktif, yang kreatif, yang inovatif, yang efektif, sehingga bisa mengkolaborasikan dengan masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri. Itu adalah tujuan daripada kurikulum 2013. Jadi di kurikulum 2013 itu adalah menitik beratkan kepada iman dan takwa ya. Iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Kalau kita titik beratkan di utama itu adalah iman dan takwa, jadi kalau nanti jadi orang sukses enggak sombong, tidak lupa kulitnya.
Itu makanya yang paling utama itu adalah iman dan takwa. Kemudian diikuti dengan produktif. Produktif itu apa sih? Produktif itu adalah menciptakan sesuatu. Jadi dia itu produktif itu aktif, menghasilkan, itu dinamakan dengan produktif. Ya, menghasilkan, membuat sesuatu yang lebih berdaya guna, itu dinamakan dengan produktif. Dianya produktif, ya, jadi nggak macet, itu dinamakan dengan produktif. Kemudian diikuti dengan kreatif. Nah, kalau kita sudah produktif, berarti kita harus kreatif, berarti kita harus mempunyai inovasi. Inovasi itu adalah membuat terobosan, menciptakan sesuatu yang baru, itu dinamakan dengan inovasi. Kemudian efektif, maksud daripada efektif itu nggak lama-lama, cepat, semakin cepat semakin baik. Kayak seperti kita ngomong, ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nah, itu yang dinamakan dengan efektif, ya. Jadi, dengan adanya tujuan dari kurikulum 2013 itu adalah bahwasanya siswa-siswi manusia diciptakan, ya, harus beriman dan bertakwa sehingga dia dapat menjalankan tugas-tugasnya tidak dalam keadaan yang sombong. Itu yang dinamakan dengan tujuan dari kurikulum 2013. Nah, sekarang kita masuk, kalau tadi kita sudah di tujuan kurikulum 2013, sekarang kita masuk kepada fungsi daripada kurikulum 2013. Adapun fungsi dari kurikulum 2013 itu adalah sebuah program yang harus dilaksanakan oleh siswa dan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Ya, jadi fungsi daripada kurikulum 2013 itu adalah kerjasama antara guru dan siswa, sehingga tujuan yang tadi yang kita inginkan tadi, tujuan yang kita harapkan tadi dapat berjalan dengan baik, dapat tercapai dengan baik. Itu yang dinamakan dengan fungsi daripada kurikulum, ya. Kemudian agar tujuan dan fungsi daripada kurikulum itu dapat berjalan dengan baik, selaras, seiring dan sejalan, maka ada yang dinamakan dengan kerangka kurikulum. Apa sih kerangka kurikulum? Yang pertama, kerangka kurikulum itu adalah kompetensi inti. Kompetensi inti itu apa sih? Kompetensi itu terdiri dari beberapa kompetensi. Yang pertama, KI1. KI1 itu adalah sikap spiritual. Sikap spiritual itu berarti sikap kita kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Berarti sikap spiritual itu adalah kita menjalankan perintah agama sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan agama yang dianut. Seperti kalau Islam ya sholat, melaksanakan kewajibannya. Seperti Kristen kalau ke gereja ya ke gereja. Jadi yang spiritual itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada Tuhan, atau kepada yang menciptakan kita. Itu yang dinamakan dengan hubungan sikap spiritual. Kemudian sikap spiritual, agar sikap spiritual itu dapat selaras, ada yang dinamakan dengan sikap sosial. Sikap sosial itu adalah sikap hubungan manusia dengan manusia. Kalau dalam Islamnya itu dinamakan dengan habrum minanas. Kalau spiritual itu adalah habrum minallah. Jadi kepada Allah dan kepada masyarakat. Nah, kita sebagai siswa, hubungan sosial itu apa saja sih? Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu yang pertama harus jujur, harus disiplin, harus tanggung jawab. Itu yang dinamakan dengan sikap sosial. Kemudian ada KI3. KI3 itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang harus kita ketahui. Kenapa sih kita harus sekolah? Kenapa sih harus kita tahu yang ini dan yang itu? Karena itu adalah dinamakan dengan pengetahuan. Nah, supaya kita mengetahui apa yang kita inginkan, kita harus sebagai manusia itu harus mendengar. Maksudnya itu apa? Mendengar informasi yang disampaikan kepada guru.
informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Kemudian kalau kita sudah mendengar, kemudian kita melihat, apa sih yang kita lihat di dalam pembelajaran? Nah, setelah kita lihat itu, kita baca supaya kita nggak lupa. Jadi pengetahuan itu identik dengan cara mendengarkan guru mengajar, dengan melihat guru mengajar, dengan melihat hasil yang kita dapatkan, dengan membaca apa yang harus kita baca. Itu yang dinamakan dengan kerangka kurikulum 2013. Jadi anak-anakku semua, kerangka kurikulum 2013 ini adalah salah satu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, jadi kurikulum 2013 tidak hanya menekankan kepada kompetensi pengetahuan, tetapi kurikulum 2013 ini menekankan kepada karakter manusia, ya, karakter manusia yang beriman. Jadi kalau karakter manusia itu adalah ciri daripada manusia, karakternya, ya, karakter manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan dapat berkontribusi pada masyarakat dan kepada dunia usaha. Jadi dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan dunia usaha. Itulah yang dinamakan dengan kurikulum 2013. Mudah-mudahan dengan informasi kita tahu tentang kurikulum 2013, anak-anakku semua tahu. Jadi begitu tamat dari SMK YPPL, kalian itu adalah siswa-siswi yang beriman dan bertakwa, yang bertanggung jawab, yang produktif, yang kreatif, sehingga apa yang kalian capai, apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Oke, anak-anakku semua, itulah yang dinamakan dengan kurikulum 2013. Mudah-mudahan informasi dari Ibu tentang kurikulum 2013 itu dapat diterima dengan baik dan dapat kita implementasikan dengan baik. Dan Ibu ucapkan sekali lagi, selamat bergabung di SMK YPPL. Semoga kalian menjadi siswa SMK YPPL yang memang berguna untuk diri sendiri, orang tua, dan bangsa serta negara. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.